Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harinata dari Pendidikan Seni Pertunjukan. NIM saya 2289 2055. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Konstitusi itu dalam bahasa Latin yaitu constituante atau Undang-Undang Dasar yang dapat disingkat juga UUD. Dalam negara adalah sebuah norma, sistem politik dan hukum bentukannya pada pemerintah. Negara biasanya kodifikasi sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentuk negara, konstitusi merupakan sebuah aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah itu merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar politik termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Konstitusi umumnya menunjukkan pada penjaminan hak kepada warga masyarakat. Istilahnya, konstitusi dapat ditetapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Dalam bentuk organisasi, konstitusi menjelaskan bentuk struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut. Jenis-jenis organisasi yang menggunakan konsep konstitusi adalah 1. Organisasi pemerintah bisa termasuk transnasional, nasional, atau regional. Yang kedua, organisasi sukarela, persatuan dagang, partai politik, perdagangan beras, dan rempah-rempah. Selanjutnya, konsep konstitusi itu adalah sebagai hukum dasar dan tertulis yang termasuk dalam suatu negara menjadi dasar pendirian negara tersebut, serta dipergunakan lebih lanjut sebagai dasar pembentukan dari undang-undang maupun hukum dan peraturan lainnya yang berlaku di wilayah negara tersebut dan sifatnya meningkat warga negara. Selanjutnya, kedudukan dan sifat konstitusi. Konstitusi yang berlaku di dunia pada umumnya merupakan dokumen atau hasil kodifikasi atau dibukukan secara sistematis yang secara umum berisi hal-hal yang mendasar dari suatu negara yang berupa aturan-aturan dasar atau norma-norma dasar yang digunakan sebagai pedoman pokok negara. Pada umumnya, konstitusi dalam tersebut negara di dunia memiliki kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Konstitusi sebagai hukum dasar karena berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Jadi konstitusi itu menjadi dasar adanya sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara dan dasar adanya dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawah. 2. Konstitusi sebagai hukum tertinggi. Aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karenanya, aturan-aturan lain dibuat oleh pembentukan undang-undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Menurut Budiarjo pada tahun 2025, maksudnya tahun 2005, konstitusi atau undang-undang dasar itu memuat ketentuan berikut. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal atau pusat dengan pemerintahan daerah atau negara bagian, prosedur penyelesaian masalah penyelenggaraan yurisdiksi lembaga negara. 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Ada prosedur pengubahan undang-undang dasar. 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Misalnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilarang merubah bentuk negara kesatuan. Sini masuk pada sifat konstitusi. Konstitusi yang ada pada suatu negara memiliki sifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara.
Sifat konstitusi biasanya dikaitkan dengan pembahasan tentang sifat-sifat yang lentur atau fleksibel, atau kaku, rigid, tertulis atau tidak tertulis, dan sifatnya yang formal atau material. Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang 1945, perubahan keempat menyatakan bahwa usul perubahan pasal undang-undang dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. 2. Ketika usul perubahan pasal-pasal undang-undang diajukan secara tertulis dan ditunjuk dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ketiga, untuk mengubah pasal-pasal undang-undang, sidang MPR terdiri dari sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan atau mengubah pasal-pasal undang-undang dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Bagaimanakah konstitusi yang ada di Indonesia? Bagi saya, konstitusi yang ada di Indonesia itu juga memiliki kewajiban terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya, yaitu menggandakan suatu pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama demi mewujudkan cita-cita masyarakat seperti kesejahteraan bangsa, ketentraman hidup, ketertiban maupun keadilan. Mengapa sistem ketatanegaraan di Indonesia menjadi konstitusi Republik Indonesia? Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsi. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi granulat telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya itu pada hakikat konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu 1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia pada warga dan negara. Yang kedua itu ditetapannya susunan ketatanegaraan, yaitu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.